Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video mengenai praktikum 13. Nah, jadi di sini untuk penugasannya itu menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan setiap script yang digunakan, yaitu inventory YAML, dispRED_state YAML, deployed config YAML, gather fix YAML, dan check complete YAML. Oke, di sini kita akan langsung ke topologinya saja, karena di ini saya sudah melakukan semua langkah-langkah yang ada di sini. Oke, menampilkan sepertinya kita tidak perlu menjawab pertanyaan. Oke, kita bisa lanjut ke jadi pertama kita akan cek inventory YAML-nya dulu. Kita bisa ls ini inventory YAML. Kita cat agar mudah dibaca. Nah, jadi untuk isi file inventory YAML di sini saya mendefinisikan perangkat yang saya manage, yaitu router 1 dan switch 1. Nah, saya juga menaruh parameter koneksi seperti Ansible Network OS untuk Cisco iOS, lalu username dan password SSH-nya agar mereka bisa mengakses lewat SSH untuk ke switch dan routernya. Lalu host yang saya pisahkan jadi dua grup, yaitu router untuk R1 dan switch untuk switch satunya. Ini adalah grup routernya dan ini adalah grup switchnya. Supaya playbook bisa jalan sesuai tipe device-nya. Makanya saya melakukan seperti itu. Oke, kita lanjut untuk menampilkan dispRED_state YAML. Kita ls lagi. Nah, ini. Kita cat, enter. Nah, jadi untuk dispRED_state YAML ini adalah target konfigurasi atau dispRED_state. Karena NPM saya 2478265 dan di perintahnya itu saya menggunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir. Jadi saya menggunakan 65 dan 2065. Oke. Nah, lalu untuk routernya saya membuat loopback 65 dengan IP 172.168.165.1/32. Nah, lalu file ini yang nantinya dibaca oleh playbook deploy. Jadi playbooknya tidak berhardcode angka VLAN maupun loopbacknya. Oke, sekarang kita lanjut menampilkan deploy config YAML-nya. Lagi deploy config YAML. Ctrl C, kita cat, enter. Nah, untuk deploy, playbook ini membaca dispRED_state YAML untuk menggunakan parse file. Nah,
Untuk switch saya pakai modul iOS VLAN. Untuk membuat VLAN untuk router saya pakai iOS 13 interface untuk set IP loopback, lalu iOS interface itu untuk memastikan interface saya itu enable. Nah, di sini saya pakai Jinja. Seperti ini, Jinja ini. Nah, supaya nilainya diambil dari disret state YAML. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu ya. Untuk menjalankannya saya pakai ini. Kita Ctrl C ke sini lagi. Oh, salah. Oh, ini dia. Nah. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah menjalankan deploy. Nah, untuk pertama kali itu biasanya statusnya masih change, artinya perangkat benar-benar dikonfigurasi karena sebelumnya belum sesuai. Nah, saya lihat kan nih di bagian switch 1 ini masih change karena vilanya tadi tuh karena sebelumnya sudah membuat, lalu saya hapus kembali untuk melakukan praktikum ini. Nah, jadi dia dibuat lagi, lalu selanjutnya itu untuk routernya, karena saya tadi tidak menghapus loopback-nya, jadi di sini tetap ada loopback-nya sehingga dia tidak change, dia langsung oke. Tapi di switch satunya dia change karena tadi saya sudah menghapus vilanya dan saya mau konfigurasi ulang lagi. Oke, kita coba jalankan untuk kedua kalinya. Nah, untuk di row yang kedua itu change-nya 0 atau lebih kecil dari yang sebelumnya. Artinya konfigurasi itu sudah sesuai sehingga Ansible tidak mengubah lagi. Ini menunjukkan bahwa playbook ini sudah independent. Oke, untuk membuktikannya kita bisa cek dengan bukan. Oh, ini end dulu. So IP interface brief. Nah, di sini loopback 65-nya sudah ada. Berarti dia sudah sesuai dan kita coba cek. Oh ya, ini sebelumnya sudah mau ngecek juga. Nah, sebelumnya ini belum ada ya di sini karena sudah saya hapus. Kita akan coba cek lagi so VLAN brief. Nah, sekarang sudah ada 65 dan 2065-nya. Oke. Sekarang kita akan lanjut untuk getter fetch YAML-nya. Nah, untuk ini kita ke Docker lagi. Kita coba ls lagi. Yang getter. Nah, ini dia. Getter fetch YAML. Kita kontrol C, kita cat untuk membaca isi filenya. Nah, jadi kelebihan. Nah, jadi playbook post state untuk mengambil kondisi aktual perangkat. Nah, saya ambil hostname, version, dan serial name menggunakan iOS spec. Lalu saya jalankan show VLAN brief di switch dan show IP interface brief di router. Nah, outputnya akan disimpan ke JSON dengan format perangkatnya atau device-nya fax.json. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke menjalankannya. Kita salin yang ini.
Aduh, jauhan dia. Ter. Nah, di sini udah ada mulai posted, ambil kondisi aktual perangkat dan simpan ke JSON. Lalu di switch satunya sudah oke, di routernya juga sudah oke, dan disimpan ke file dengan hostname-nya. Jika hostname-nya S1, dia akan S1 fetch JSON di NAC. Nah, ini sudah ada change-nya ya, berarti sudah diambil perubahannya yang tadi. Nah, kita akan coba ls. Nah, di sini ada ya fetch JSON S1 JSON, bisa kita coba buka ya, kita kontak C, kita cut. Nah, di sini tuh sudah berisi hostname-nya, version-nya, serial name. Terus untuk show IP VLAN-nya itu ada nama VLAN-nya, statusnya, port-nya. Di sini ada lengkap semua, mungkin sedikit berantakan. Oke, kita akan lanjut ke ini, enter dulu. Cek complete YAML. Nah, kita lagi cek, kita buka dulu untuk filenya, cat, enter. Nah, jadi di sini nih untuk selanjutnya di check complete YAML script ini complete untuk mengecek apakah konfigurasi sesuai di rate state. Yang dicek itu ada 3. Pertama ada validasi hostname device dengan inventory. Lalu yang kedua itu ada validasi VLAN di switch, apakah VLAN 65 dan 2065 itu ada. Lalu yang ketiga itu ada validasi loopback di router, apakah loopback 65 ada dan statusnya up, dan hasilnya ditampilkan langsung di CLI dengan search. Jadi kalau sesuai muncul oke, kalau tidak sesuai akan valid. Nah, kita akan coba jalankan dengan perintah yang ini. Enter. Ini adalah prosesnya. Nah, ini hasilnya oke. Tidak ada yang valid. Maaf. Nah, di sini sudah terlihat ya hasilnya oke semua. Artinya di sini tuh semuanya sudah valid ya, tidak ada kesalahan atau valid sama sekali. Jadi di sini untuk langkah yang ini sudah sangat-sangat sesuai. Nah, oke, kita bisa lanjut untuk mencoba drift di bagian ini. Kita coba hapus VLAN-nya. VLAN kita config. Nah, kita coba no VLAN 2065 ter end wr. Lalu untuk routernya kita coba hostname-nya kita ganti. Aduh, hostname. Nah, sekarang di sini saya buat state drift manual, yaitu saya hapus VLAN 2065 di switch dan saya juga ubah nama routernya. Nah, ini contoh konfigurasi yang menyimpang dari this rate step. Jadi kita coba jalankan ulang getter dan complete-nya. Getter
kita coba jalankan getternya ini dulu. Getter tag-nya di sini. Kita enter. Nah, mulai muncul skipping di router 1 dan skipping di switch 1. Nah, di sini juga hasilnya seperti ini ya. Coba kita jalankan yang satunya lagi. Tadi saya jalankannya di NAC. Iya, betul. Kita ambil yang ceknya. Kita Ctrl C, Docker, lalu kita enter. Oke, jadi setelah div saya jalankan lagi, post test dan complete, sekarang muncul valid. Jadi misalnya nih, seperti di switch 2065, ini kan karena tadi saya hapus, sehingga di sini jadi tidak ditemukan. Nah, sehingga dia menjadi valid atau gagal. Nah, dan hostname di router 1 juga, tadi kan saya sudah merubahnya menjadi R1 drift. Nah, jadi sehingga pada pesan Ansible kita langsung tahu bahwa diff-nya terjadi di bagian mana dan di device mana. Oke, sepertinya semua file sudah saya jelaskan. Jika banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.